Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin amma ba'du. Teman-teman semuanya, hari ini Ustadz akan membahas uji latih mandiri ya. Ini adalah tugas pekan lalu ya. Tugas pekan lalu yang Ustadz berikan, dan hari ini Ustadz akan melakukan pengerjaan dari uji latih mandiri ini supaya teman-teman semuanya bisa melihat apakah pekerjaan saya sudah benar, apakah jawaban saya sudah benar ya, melalui video ini ya. Apakah cara yang saya gunakan sudah benar, sudah sesuai ya. Langsung saja ya, kita coba mengerjakan uji latih mandiri mulai dari yang pilihan ganda ya. Nomor 1, dari kelompok bilangan 112, 114, 113, 115, bilangan yang terbesar adalah, kalau ditanya seperti ini, sangat mudah ya, kita hanya mencari bilangan yang terbesar. Kita urutkan terlebih dahulu kalau belum urut ya. 112, 113, 114, 115 ya. Berarti yang terbesar adalah angka yang paling besar ya. Nah, di sini cara mudahnya adalah karena bilangan ratusan ya, bilangan ratusan adalah bilangan yang pertama ini, bilangan ratusan dan bilangan puluhan ya yang di tengah ini sama, maka cara mencarinya lebih mudah lagi kalau kita sudah mengerti ya. Lebih mudah lagi. Cara cepatnya kita tinggal melihat yang belakang. 2, 3, 4, 5. Ya, yang mana yang paling besar? Oh, ternyata 5 yang paling besar. Nah, jawabannya adalah 115 ya. Jawabannya 115 paling besar. Lanjut ke nomor 2. Pada garis bilangan 216 berada di sebelah, nah kita lihat satu-satu ya. Kiri 214 berarti artinya 216 lebih kecil daripada 214. Apakah benar? Tidak ya, 214 lebih kecil daripada 216. Berarti 216 ini yang lebih besar, tidak berada di sebelah kiri, akan tapi berada di sebelah kanannya 214. Lanjut yang B, kanan 216. Nah, apakah 216 ini berada di sebelah kanan? Nah, itu artinya di sebelah kanan ini kan 219 dan seterusnya ya. Itu artinya 216 lebih besar dong. Ternyata salah. Berarti bukan ini jawabannya. 216 berada di sebelah kiri 218 ya. Dan yang C, kanan 215. Nah, kita periksa 215, kemudian setelahnya sebelah kanannya ada 216. Nah, ternyata benar. Jawabannya adalah C ya. Begitu caranya ya. Kalau kita mau ngecek satu persatu. Nah, lanjut yang nomor 3. Bilangan yang berada di sebelah kanan 457 diantaranya. Nah, itu artinya kan di sebelah kanan 457 ya, yang lebih besar daripada 457, lebih besar dari 457 ya. Nah, kita lihat di sini yang A, 454 dan 477. Apakah 454 ini berada di sebelah kanan 457? Ternyata tidak. 454 ini lebih kecil daripada 457. Itu artinya letaknya di sebelah kiri ya. Kalau lebih kecil di sebelah kiri, lebih besar di sebelah kanan. Nomor A, yang A ini salah. Berarti kita tidak memilih ini ya. Yang B, masih ada 454-nya lagi. Ternyata bukan ini jawabannya ya. Karena dia masih ada 454-nya tadi. Cara gampangnya tidak mungkin jawabannya B juga ya. Selanjutnya yang C, 458 dan 559. Nah, 458 ini lebih besar daripada 457. Benar ya yang ini. Nah, yang selanjutnya 559. 559 ini lebih besar juga ya. 400 sama 500 tentu lebih besar 500. Berarti jawabannya adalah yang C, karena 458 dan 559 di sebelah kanan 457. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 4. Bilangan A berada di antara 356 dan 358.
Bilangan A jika ditambah 5 hasilnya adalah, nah kita tulis dulu ya, 356 dan 358 ya, 356, 358. Berapa yang di tengahnya ini? Berarti 357. Nah, tadi pertanyaannya itu A ditambah 5 ya. A ini 357 ditambah 5. Ditambah 5. Ya, berapa? 357 tambah 5. Taruh di sebelah sini ya, salah. Taruh di sebelah sini. Ya. 7 ditambah 5, 12. Ya, taruh sini 1. 6, 1 tambah 5, 6, 362 jawabannya. Ya, 362. Cari A, B, C. Ternyata jawabannya 362. Ya. Lanjut ke nomor 5. Pada garis bilangan, Ibrahim berada pada titik 133. Ibrahim bergerak 3 titik ke kanan, maka ia berada pada titik. Nah, Ibrahim berada di titik 133 ya, kita tulis Ibrahim, I saja contohnya. 133 titik. Nah, dia bergerak 3 titik ke kanan. 1, 2, 3. Ya, bergerak 1, 2, 3. Nah, 134, 135, 136. Cari 136, ternyata C jawabannya ya. Nah, barisan bilangan meloncat 5 dimulai dari 413 adalah, nah yang paling awal tentu 413 ya. Nah, meloncat 5 berarti tambahnya 5 ya. 413 ditambah 5 sudah pasti 418. Nah, kita lihat dulu yang keduanya ini yang mana, yang 418. Ternyata cuma yang ini. Hanya yang B. Berarti jawabannya sudah pasti B. Tidak perlu kita ngitung sampai sini ya. Karena di sini tidak ada 418 juga. Kalau di sini ada yang 418, kita cek lagi belakangnya. Tapi kalau dari awal sudah tidak ada yang mirip 418, sudah pasti jawabannya yang B ya. Seperti itu mudahnya. Lanjut. Letak bilangan 253 berada pada titik. Nah, kita lihat di sini. 245, 247. Di sini gerakannya adalah loncat 2 ya, plus 2. Berarti di sini 249. Ya, kita tulis dulu di buku ya, buku coretan. Supaya buku kita tidak banyak coretannya. 245, 247 ini plus 2 ya. Berarti di sini 249. A, B, C, D. 249, 251, 253, 255. Yang ditanya tadi 253 berada pada titik C ya. C, yang C juga C. Nah, lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini bonus ya kemarin ya. Karena ada salah soal. Seharusnya di sini 101, 103, 106 gitu ya. Lanjut. Bilangan yang terletak di antara 257 dan 280 antara lain. Nah, cara mudahnya adalah yang pertama cara panjangnya dulu ya. Kalau kita mau tahu cara panjangnya 205. Bilangan yang terletak di antara 257 dan 280 ya, 280. Tulis satu-satu nih, 258 dan seterusnya sampai ke 280. Maka kita cari yang mana bilangan yang ada di antara mereka itu ya. Bilangan yang ada di titik ini tadi ya, sampai ke 280 ya. Nah, kita lihat di sini. Jawabannya kan cuma satu nih. Ya, kita nggak mungkin memakan waktu panjang-panjang untuk mengerjakan satu soal saja. Cara mudahnya adalah sudah pasti bilangan yang terletak di antara 257 dan 280. Nah, lebih besar dari 257 dan lebih kecil daripada 280 ya. Jawabannya seperti itu. Lebih mudahnya ya. Lebih besar dari 287 dan lebih kecil ya. Lebih besar dari 257, lebih kecil juga dari 280. Kita lihat satu persatu.
257. Sama, nggak mungkin ya berada di tengah-tengahnya, kan yang ditanya yang terletak di antara mereka dua ini. Ya, berarti ini bukan. Lanjut 200 yang B 277. Kita lihat 277 ini lebih besar nggak dari 257? Ya, besaran mana? Ya, benar, ternyata 277 lebih besar dari 257. Nah, yang kedua, ini enggak dia lebih kecil daripada 280. 277 lebih kecil dari 280 ya. Ini dia, berarti jawabannya 277. Kalau mau cek sampai D boleh 208. Nah, ternyata 208 ini lebih kecil dari 257, bukan jawabannya. 287, ternyata dia lebih besar dari 257, bukan jawabannya. Lebih besar dari 280, bukan jawabannya ya. Tadi kan jawabannya syaratnya ada dua. Lebih besar dari 257 dan lebih kecil dari 280. Berarti ini udah lewat, bukan tengah-tengahnya lagi. Nah, lanjut nomor 10. Bilangan 145, 146, 147 terletak di antara bilangan. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kan lebih besar dari 257. Kemudian lebih kecil dari 280. Nah, kalau yang ditanya seperti ini kebalikannya. Bilangan 145, 146, 147 terletak di antara bilangan. Nah, kita ambil yang awal dan yang akhir ya. Ada 145 dan 147. Nah, 145, 147. Nah, ini syaratnya kebalikan dari yang atas ya. Kebalikan dari menanyakan bilangan yang terletak di antara dua bilangan. Nah, ini kebalikannya, berarti lebih kecil dari 145 dan lebih besar dari 147. Syaratnya ada dua ya. Kebalikan dari pertanyaan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan syaratnya lebih besar dari 257 dan lebih kecil dari 280. Kalau ini kebalikannya. Syaratnya lebih kecil dari bilangan yang paling kiri yaitu 145 dan yang paling kanan 147, lebih besar. Nah, kita lihat syaratnya. 140, apakah dia lebih kecil dari 145? Ya, benar, jawabannya lebih kecil dari 145. Kita lihat syarat setelahnya. Lebih besar dari 147 yang keduanya. 144 apakah lebih besar dari 147? Nah, ternyata tidak. Ini lebih kecil. Berarti yang A bukan jawabannya. Masuk ke yang B. 148. Kita lihat syaratnya lagi. Kurang atau lebih kecil dari 145 ya. 148 ini ternyata lebih besar dari 145. Berarti tidak memenuhi kriteria atau syarat dari yang kita tentukan tadi. Berarti yang B bukan jawabannya. Lanjut ke yang C, 144. 144 apakah lebih kecil dari 145? Ya, ternyata 144 lebih kecil dari 145 dan 148 lebih besar dari 147. Ya, syarat keduanya. Nah, berarti jawabannya yang C. Ya. Nah, ini untuk cara pekerjaan soal yang pilihan ganda ya. Kemudian nanti video selanjutnya adalah tentang pengerjaan yang esai ini.